Halo semuanya, salam hebat luar biasa bersama saya Edward Theodora dari SMA Negeri 1 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis SWOT mengenai revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan atau dipaparkan kepada dunia oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan profesor berasal dari Jerman yang menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini secara fundamental dapat mengubah cara kita berpikir, hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam presentasinya, salah satu dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Richard Minko mengungkapkan dan menjelaskan serta memaparkan sejarah revolusi industri dari masa ke masa sampai akhirnya menyentuh generasi yang keempat ini. Berikut ini ada beberapa tahap dari pertama hingga keempat. Nah, awal 2018 hingga sekarang lah zaman revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era inilah, industri sudah mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, data, dan mesin. Semuanya sudah ada di mana-mana. Sehingga istilah inilah yang sering disebut dengan Internet of Things. Setelah kita mengetahui penjelasan sedikit tentang revolusi industri dan secara singkat revolusi industri yang ada di dunia, berikut ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai hasil analisis SWOT yang telah saya lakukan terhadap revolusi industri yang ada di Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pemerintah Indonesia sudah mulai berbenah untuk menanggapi revolusi industri 4.0 dengan meluncurkan roadmap Making Indonesia 4.0 sebagai strategi untuk memuluskan langkah Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru yang ada di Asia. Pada April tahun 2015 yang lalu, roadmap ini memberikan arah yang jelas bagi pergerakan industri nasional di masa depan, termasuk fokus terhadap pengembangan sektor prioritas yang menjadi kekuatan Indonesia menuju industri 4.0. Pemerintahan memilih sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, obat-obatan, serta elektronik sebagai fokus utama pada program revolusi industri 4.0 yang ada di Indonesia. Pemilihan kelima sektor tersebut bukan tanpa alasan. Selain pelaksanaan yang dianggap lebih mudah karena kita lebih siap, sektor tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, banyak sumber daya manusia, dan kita adalah negara yang besar. Tetapi disayangkan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang rendah. Sehingga karena rendahnya sumber daya manusia kita, maka akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang ada di Indonesia juga ikut-ikutan rendah. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Dengan implementasi industri 4.0, Indonesia memiliki target nasional yang besar dan dapat tercapai. Target ini antara lain adalah membawa Indonesia menjadi peringkat 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030 nantinya, yang mengembalikan angka ekspor neto industri sebesar 10% dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri yang ada di Indonesia sekitar 2 kali lipat dibandingkan peningkatan biaya produksi tenaga kerja Indonesia yang akan mengadopsi teknologi dan inovasi yang mampu menciptakan 10 juta lebih lapangan kerja baru di tahun 2030. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Revolusi industri 4.0 tidak datang tanpa membawa masalah baru. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh revolusi industri ini yakni terciptanya pengangguran karena ketimpangan ekonomi nasional.
Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Begini, digitalisasi dapat menggeser peran konvensional di dalam pasar. Sopir transportasi konvensional seperti sopir ojek pangkalan, angkot, taksi berpeluang masuk jurang pengangguran akibat kemunculan transportasi daring yang dinilai jauh lebih murah dan nyaman di mata masyarakat saat ini. Tidak hanya itu, toko-toko konvensional seperti tradisional dan sebagainya juga dapat merugi dan akhirnya dapat bangkrut karena gelombang e-commerce melalui kemunculan toko-toko daring yang sekarang lebih menyediakan barang-barang bervariasi, mudah diakses, dan mudah untuk dibeli. Tidak hanya kegiatan digitalisasi saja, tetapi penggunaan robot untuk mendukung kegiatan-kegiatan otomatisasi industri dan jasa tidak dapat direlakan lagi. Hal ini yang mendorong perusahaan-perusahaan industri memotong atau memangkas biaya yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat ini dapat berpengaruh pada permintaan tenaga kerja industri, sehingga ke depan permintaan tenaga kerja akan bergeser dan digantikan oleh otomatisasi robot. Karena kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang sifatnya repetisi dapat digantikan oleh otomatisasi robot itu sendiri. Dan itulah semuanya dari analisis yang telah saya lakukan terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 yang ada di Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menuju Indonesia industri 4.0? Kita sebagai generasi muda harus menjadi aktif dan selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, aktif dalam mencari teknologi-teknologi informasi, mengulik tentang teknologi informasi, karena semuanya besok kita akan menggunakan teknologi dan cyber, sehingga kita harus mampu belajar mengenai teknologi agar kita dapat menguasai dunia. Itulah generasi muda emas yang akan dituntut di masa depan. Terima kasih, saya Edward Dodora, bye-bye.